Juga menjadi sorotan saudara pasca pembunuhan pasangan suami istri yakni Sertu Eka Andrianto Hasugian dan Sri Lestari Indah Putri pada Kamis pagi. Kodim 1702 Jayawijaya menurunkan tim untuk membantu pihak kepolisian Yalimo melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan. Pasca aksi penyerangan kepada prajurit TNI dan istrinya, Komandan Kodim 1702 Jayawijaya memerintahkan anggotanya untuk membantu pihak kepolisian melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku penyerangan. Dandim menyebut penyerangan terhadap prajurit TNI dan tenaga medis di Yalimo adalah tindakan terkutuk sehingga pelaku harus ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain pengejaran pelaku, TNI Polri juga akan meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan yang masuk ke Kabupaten Yalimo untuk mencegah adanya penyelundupan barang ilegal maupun senjata api untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di Kabupaten Yalimo. Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua mengecam terhadap penyerangan terhadap Sertu Eka Andrianto Hasugian dan istrinya Sri Lestari Indah Putri yang merupakan bidan di Puskesmas Yalimo. Tenaga kesehatan di Papua menuntut adanya jaminan rasa aman selama melaksanakan tugas di wilayah pedalaman Papua. Semasa hidupnya, almarhumah Sri Lestari Indah Putri bertugas sebagai bidan di Puskesmas Yalimo. Dan bahkan juga tidak hanya di sana ya, tidak dari sana, baru-baru juga terjadi di daerah lain yang menimpa juga teman-teman kami hingga luka-luka dan bahkan yang sekarang ini sampai meninggal. Ya, kami menyatakan bahwa marah memang kami ya, marah dan mau berontak kepada siapa. Jenazah Sertu Eka Andrianto Hasugian dan istrinya, Sri Lestari Indah Putri, tiba di rumah duka di Sidoarjo, Jawa Timur untuk dimakamkan. Semasa hidupnya, almarhum Sertu Eka bertugas sebagai Babinsa di Koramil, Kurulu. Sementara almarhum istrinya, Sri Lestari Indah Putri, bertugas sebagai bidan di Puskesmas Yalimo. Keluarga almarhum Sertu Eka mengatakan almarhum telah bertugas di Papua selama 8 tahun. Komandan Kodim Sidoarjo menyebut Panglima TNI akan memberikan penghargaan kepada almarhum Sertu Eka Andrianto Hasugian atas dedikasinya kepada bangsa dan negara selama menjadi prajurit. Pimpinan kita termasuk negara sudah memikirkan, saat ini kami masih fokus terhadap prosesi pemakaman ini. Nanti ke depan jika dan pastinya ada penghargaan khusus pasti diberikan oleh pimpinan kita. Serangan orang tak dikenal di Papua pada Kamis kemarin memakan korban jiwa. Sertu Eka Andrianto Hasugian dan istrinya gugur dalam serangan yang terjadi di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua. Sertu Eka gugur akibat luka tembak, sementara istrinya gugur akibat serangan senjata tajam. Dalam serangan ini, 2 anak korban juga terluka akibat dianiaya pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, lebih lengkap terkait dengan hal ini kita sudah terhubung melalui secara daring maksud kami dengan Komandan Kodim Jayawijaya Letkol Infantri Arif Budi Situmeang. Selamat petang Pak Dandim. Selamat petang Mbak Nilo, selamat petang Kompas. Baik, TNI ini bantu kejar pelaku penyerangan terhadap Sertu Eka dan juga istrinya. Sampai dengan petang hari ini Pak, bagaimana proses pencariannya? Ya, sejak terjadi pembantaian terhadap anggota kami dan juga istrinya, Bidan Sri, kita sudah melaksanakan pengejaran bersama dengan pihak kepolisian dan sudah membuat laporan kepolisian juga, sehingga bahkan hal ini sudah dikutuk oleh tokoh masyarakat setempat, para pemuka agama, kepala suku, dan mereka juga bahu-membahu bersama kita mencari pelaku ini. Namun sementara masih fokus untuk kita melaksanakan pemakaman kepada kedua almarhum dan almarhumah. Apakah kemudian sudah diketahui identitas mungkin dari pelaku ini, Pak?
Oke, yang pasti ini adalah kelompok separatis teroris Papua yang menggunakan senjata api dan membunuh anggota kami. Ada berapa orang Pak diperkirakan yang melakukan penyerangan ini? Untuk persisnya kita belum bisa pastikan. Ini juga masuk dalam rangka penyidikan karena satu-satunya saksi mata yang melihat kejadian adalah putra kandung beliau yang masih berumur 5 tahun dan masih dalam keadaan trauma sehingga kita tidak bisa mintai keterangan hingga saat ini. Baik. Eh, Pak Dandim, kalau terkait dengan sosok dari Sertu Eka ini, seperti apa Pak Sertu Eka dikenal baik oleh rekan kerjanya maupun juga oleh masyarakat sekitar? Sebelumnya Sertu Eka ini sudah bertugas kurang lebih di LLIM selama 8 tahun dan dia menikah dengan Bidan Sri dan dua-duanya adalah sosok yang mengabdi penuh di kota LLIM di Kabupaten Yalimo sejak mereka menikah sampai sekarang. Dan Bidan Sri, istrinya adalah bidan yang sudah banyak menolong persalinan, melahirkan bagi masyarakat sekitar sana, mama-mama asli Papua, dan sudah banyak anak-anak yang lahir atas bantuan almarhumah ini. Dan posisi pada saat penyerangan ini adalah mereka sudah berpindah sekitar 2,5 hingga 3 kilometer ke tempat kontrakan ini untuk memperdekat, mempermudah akses masyarakat di sekitar itu bisa berhubungan langsung pada saat sakit atau meminta bantuan pengobatan kepada Bidan Sri. Jadi masyarakat di sana juga sangat kehilangan, masyarakat sangat mengutuk kejadian ini karena kedua sosok ini, suami istri, orang yang tulus ikhlas mengabdi di LLIM di tanah Papua ini. Kehilangan yang luar biasa di sana. Tapi Pak Dandim, kalau kita bicara soal wilayah Yalimo ini, seperti apa sih Pak sebenarnya kondisinya, situasinya selama ini? Kebetulan selama ini Kabupaten Yalimo sudah melaksanakan pemilihan pilkada. Pilkadanya sampai melaksanakan pemungutan suara ulang hingga 2 kali. Jadi terhitung sejak 21 Juni 2021, ulangi 29 Juni 2021, ini terjadi kerusuhan di sana, terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah warga dan banyak yang mengungsi. Namun kedua orang ini, pasangan suami istri tetap bertugas di sana melayani masyarakat. Jadi kami baru saja berhasil melaksanakan proses pengamanan pilkada pemungutan suara ulang yang kedua, dan baru kemarin bupati dan wakil bupati terpilih dilantik di Kemendagri. Baik. Pak Dandim, tadi Anda menyebutkan soal kondisi dari anak korban yang masih mengalami trauma dan kemudian baru saja menjalani operasi, benar Pak Dandim? Ya benar seperti itu, karena kemarin pada saat pengobatan seadanya di LLIM, ini masih kita seadanya, mungkin lukanya belum bersih, hingga hari ini kita melaksanakan operasi ulang untuk kedua jari anak ini di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Baik. Nah, untuk dua anak dari korban ini Pak, apakah ada jaminan begitu pendidikan dan juga bantuan mengingat mereka sekarang dalam kondisi yatim piatu? Ya, sudah ada perintah dari Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat untuk kita memperhatikan anak ini. Dan kita juga sudah dari satuan kita sudah menggalang donasi untuk membantu beasiswa anak ini. Usia mereka berapa Pak? Yang usia yang pertama adalah 4 tahun dan 9 bulan, kemudian yang kedua ini 2 tahun 10 bulan. Baik, tadi Anda menyebut Anda menggalang dukungan juga atau donasi untuk mereka. Mungkin ada kemana bisa diarahkan ketika misalnya ada masyarakat yang ingin ikut membantu memberikan donasi kepada dua anak korban? Kami sudah membuka rekening BRI untuk anak ini dan nanti kita salurkan kepada keluarga, karena hingga saat ini kami sudah memperoleh informasi kelak anak ini akan diasuh oleh kakek dan neneknya di Sidoarjo. Namun kami akan tetap membangun komunikasi karena kedua anak ini juga adalah anak kami. Kami dari Satuan Kodim 1702 Jaya Wijaya dan persitnya pun semua kita kehilangan. Bahkan masyarakat sekitar, warga sekitar LLIM dan anak-anak yang pernah ditolong oleh ibu ini semuanya kita kehilangan. Dan
juga Ikatan Bidan Indonesia di Papua semua sudah menggalang dana untuk beasiswa anak ini, untuk ada jaminan hingga pendidikan mungkin sampai SMA. Baik, mungkin nanti kalau ada masyarakat yang ingin ikut menyumbang mungkin bisa menghubungi Kodim 1702 ya Pak? Bisa. Akan Baik. kami sampaikan. Baik, Pak Dandim, ada tuntutan ya jaminan rasa aman untuk para tenaga kesehatan yang harus bertugas di pedalaman tentu saja. Sampai dengan saat ini, apa yang bisa Anda berikan jaminan keamanan bagi masyarakat, tentunya juga adalah tenaga kesehatan secara umum di sana? Untuk para bidan dan tenaga kesehatan yang ada di sana memang perumahannya berdekatan dengan kami juga, dengan TNI dan Polri, dengan Polres Yalimo. Jadi secara umum memang jaminan itu selalu kami berikan. Hanya saja karena posisi Bidan Sri ini kemarin itu mendekat ke perkampungan yang agak jauh, ini adalah atas permintaan masyarakat sendiri, atas permintaan warga sendiri untuk mereka bisa dekat dengan bidannya. Namun pelaku ini mungkin adalah mereka yang berasal dari luar Yalimo, sehingga masyarakat di Yalimo sangat mengutuk ke tindakan ini. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Komandan Kodim Jaya Wijaya, Letkol Infantri Arif Budi Situmeang untuk informasinya di Kompas Petang hari ini. Kami turut berduka sedalamnya atas kehilangan yang luar biasa tentu yang Anda rasakan dan juga masyarakat Yalimo rasakan. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Terima kasih Indonesia.